sekitar juga disebut sebagai benda yang bersosialisasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. 2. Apa saja getaran variabel itu? Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan 0. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar 0 sampai A atau 0 sampai B. B. Gelombang. 1. Kenapa munculnya gelombang? Peristiwa ikut bergeraknya dedaunan pada tepian kolam adalah contoh fenomena perambatan getaran atau yang disebut juga sebagai gelombang. Lebih tepatnya adalah gelombang pada permukaan air. Getaran permukaan air di sekitar yang ditimbulkan oleh batu yang tercemplung ke dalam kolam merambat atau menjalar melalui media air hingga mencapai posisi dedaunan. 2. Jenis-jenis gelombang. Pada gambar A, jika kita menjumlahkan jarak bukit titik A sampai C dan jarak lembah titik C sampai E, kita akan mendapatkan satu panjang gelombang transversal atau yang disebut sebagai lambda. Bisa pula satu lambda dinyatakan dengan jarak sejauh titik B ke titik F atau jarak dua puncak terdekat. Sedangkan puncak titik B atau titik F disebut juga amplitudo atau simpangan tertinggi dari getaran yang merambat. Pada gambar B, cara untuk menentukan satu panjang gelombang. Pada gelombang longitudinal, satu lambda adalah perjumlahan jarak rapatan ditambah dengan jarak tegangan. Contoh gelombang banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah gelombang yang dapat dilihat jelas oleh mata manusia, yaitu gelombang berupa ombak, gelombang pada tali, gelombang udara, gelombang gempa, dan banyak lagi lainnya. Kemudian gelombang yang tak kasat mata seperti gelombang radio, gelombang microwave, gelombang televisi, dan banyak lainnya yang dikenal sebagai gelombang elektromagnetik atau GEM. GEM adalah gelombang yang muncul sebagai akibat getaran medan listrik dan medan magnetik. GEM juga dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Ini gambar. 3. Gelombang bunyi. A. Bunyi bagi makhluk hidup. Berdasarkan terdengar atau tidaknya bunyi dibagi menjadi 3 rentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Kemudian bunyi yang memiliki frekuensi dalam rentang 2-20.000 Hz termasuk bunyi audiosonik. C. Cahaya dan alat optik. 1. Sifat-sifat cahaya. Berdasarkan sumber cahaya, semua benda dapat dibagi menjadi 2. Benda yang mampu memancarkan cahaya sendiri, kedua yang dapat memancarkan cahaya sendiri atau akibat pemantulan cahaya. Salah satu sifat cahaya yaitu merambat lurus. Contohnya adalah cahaya yang dipancarkan bintang merambat lurus hingga mencapai mata saat melihatnya. 2. Indera penglihatan. Secara prinsip kita dapat melihat benda yang berwarna-warni karena ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut mengenai benda dan terpantul hingga menuju mata. Warna-warna yang diterima oleh mata itulah yang memberikan kesan warna hijau, biru, dan seterusnya. Jika tidak ada sumber cahaya atau gelap yang memantul ke mata kita, maka kita tidak dapat melihat apapun. Contoh gambarnya. 3. Alat optik. Mata kita memiliki keterbatasan, oleh karenanya manusia menciptakan alat yang membantu dalam penglihatan. Salah satunya alat optik. Salah satu alat optik yang terkenal adalah teleskop. Teleskop digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh. Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian dalam badan teropong. Ini contoh gambarnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.